Aku sepertinya perlu memberikan introduction ya, untuk mempermudah teman-teman semua untuk mengikuti penjelasan dalam video berikutnya tentang misteri Bethlehem dan pohon korma ya. Ini mau berangkat ngaji, tapi aku pikir aku kasih introduction lah untuk panduan supaya gampang dipahami gitu. Nah, seperti biasanya memang aku bersama teman-teman tiap malam Kamis dan Ahad dan Sabtu juga kami ngaji ya, ngaji bahasa Al-Quran, bukan ngaji bahasa Arab. Ngaji bahasa Arab tuh kalau mau jadi TKI sana. Kalau mau belajar Al-Quran ya bahasa Al-Quran ya gitu. Karena Al-Quran sudah jelas Arabian, Arabiyin, Arabiyun ya. Jadi nggak bisa diartikan itu bahasa Arab, tapi bahasa rumpun Arab karena ada ya di situ ya. Seperti Muhammad dan Muhammadiyah itu beda. Jadi Arab, Aroban dan Arabiyun, Arabian, Arabiyin itu beda gitu. Oke, aku sempatkan dulu mencuri waktu untuk memberikan pengantar pada kalian. Jadi kan gini, paradigma yang dibangun oleh teman-teman Kristen gini ya, ginilah, ini baik, ini Injil, ya, ini Al-Quran, ya. Al-Quran mengatakan bahwa Ibunda Maryam itu lahirnya di bawah pohon korma. Bawah pohon korma. Ya. Sedangkan Injil mengatakan di Bethlehem. Ya, ini. Nah, ini sesuatu yang sudah menjadi pedoman baku. Apologet Kristen ya, mereka mengatakan bahwa pohon korma itu tidak hidup atau tidak ada, tidak hidup di Bethlehem ya. Karena apa? Dia mau membantah ini, dia akan membantah ini gitu loh. Artinya kalau dia bisa membuktikan bahwa di Bethlehem itu tidak ada pohon korma, berarti ini kan selesai sudah. Berarti ini kan salah. Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan di bawah pohon korma, kan begitu kan. Dan tugas kita ini sebagai apologet Muslim ya, dari Islam tentunya membuktikan, harus bisa membuktikan ya bahwa di Bethlehem itu ya ada pohon korma atau pohon korma itu hidup. Pohon bentar, nggak bawa penghapus aku, ini aja. Pohon korma itu hidup. Ya. Karena apa? Kita atau aku ini sebagai apologet Muslim itu aku tidak kaku, berusaha mengikuti kerangka berpikir mereka ya, bahwa patokan ini bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem aku ikuti dulu ya. Makanya ini menjadikan sesuatu yang kita jadi patokan bersama. Aku ikuti saja dulu. Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu lahir di Bethlehem, nggak pernah. Yang ada di bawah pohon korma. Itu ya. Tapi oke lah, kita ikuti aja dulu. Bethlehem ini menjadi tempat lahir. Nah, tugas apologet Muslim itu membuktikan bahwa di Bethlehem itu ada pohon korma atau pohon korma itu hidup. Ya, dan nanti kamu lihat dulu di seri berikut, seri sebelum yang lalu ya, tentang kalau nggak salah itu di seri 1 goyangan perawan Maryam. Di sana sudah ada penjelasan meskipun hanya sedikit, daerah-daerah mana aja di Palestina sana yang ditumbuhi pohon korma ya. Tapi itu masih sekilas. Nah, nanti baru di video ini kamu akan mendapatkan penjelasan yang rinci apakah pohon korma itu hidup atau tidak di Bethlehem ini. Ya. Itu. Hidup atau tidak. Nah, nanti aku nggak akan jawab, kamu tonton aja nanti ya, hidup atau tidak.
Kalau itu hidup berarti tidak ada masalah. Kalau Yesus itu lahir di Bethlehem dan Bethlehem ada pohon korma. Ya, nah jadi pertarungannya, praposisinya kita tetap mengikuti ini aja dulu, mengikuti kerangka berpikir Injil dulu. Praposisinya ada di Bethlehem. Maka teman-teman Kristen berusaha membuktikan bahwa pohon korma tidak ada hidup di Bethlehem. Nah, kita teman-teman Islam harus bisa membuktikan bahwa di Bethlehem itu ada pohon korma. Nah, sekarang tinggal bukti ini aja mana yang benar, ya. Ya di video ini bisa kamu saksikan nanti. Oke. Satu sisi di sini ada aku dapat informasi ini ulama. Ya. Ini ada ulama katanya dia sepakat bahwa Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Ini ulama ini. Aku nggak tahu ulama ini dia dapat data dari mana untuk menyimpulkan bahwa ya Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Ini jadi masalah. Inilah ulama-ulama yang terkontaminasi. Yang selalu aku kritik bahwa ulama itu tidak selamanya benar, dia tidak boleh dikasih cek kosong. Karena apa? Dia sudah melampaui Alkitab, melampaui Al-Qur'an, ya. Ya. Jadi kalau aku ikut permainan kerangka berpikir kekristenan, bila aku nanti bisa membuktikan bahwa di Bethlehem ada pohon korma, berarti benar. Al-Qur'an tidak bisa digugat. Karena di Bethlehem juga ada pohon korma. Masanya aku bisa membuktikan atau tidak? Tonton penjelasannya di video nanti. Oke, tetapi walaupun aku nanti bisa membuktikan, seandainya aku bisa membuktikan bahwa di Bethlehem itu ada pohon korma, aku juga tidak mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Ya tidak. Makanya itu ulama ini, aku heran dah ulama seperti ini. Makanya aku memberi nama julukan baru saja dah, nggak ikut ulama. Ya. Aku ulangi, meskipun aku nanti semoga bisa membuktikan ya bahwa di Bethlehem itu ternyata ada pohon hidup, pohon korma. Aku tidak menyimpulkan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Karena apa? Itu bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Ini kita baca ini ya. Dia tidak lahir di Bethlehem gitu. Quran surat Maryam ya, suratnya ke-19, nomor suratnya 22 ya. Kita perhatikan begini. Maka dia, Maryam, mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Dia mengasingkan diri, justru kita tahu bahwa ibunda Maryam itu asalnya Bethlehem. Makanya kan gini. Sini coba di kelasnya. Ini Kanjeng Ibunda Maryam itu asalnya Bethlehem. Ya, baru dia pindah ke Nazaret bersama Yusuf Nazaret. Ya, pindah ke Nazaret. Karena ada perintah atas kekuasaan Romawi yang menguasai Israel saat itu, maka sensus itu harus kembali ke daerah asal, mana ke Bethlehem. Nah, dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem inilah Ibunda Maryam melahirkan, gitu loh. Jadi tidak di Bethlehem, karena Al-Qur'annya bilang begini, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Mengasingkan diri ke tempat yang jauh, artinya dia keluar dari Bethlehem. Dan kita tahu bahwa kurma itu juga tidak hanya tumbuh di Bethlehem itu loh. Nah, aku mengambil posisi, aku hanya tunduk terhadap Al-Qur'an. Aku tidak mau melampaui Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an mengatakan bahwa maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya sudah, sampai situ saja. Bagaimana kita mau menyimpulkan tempat yang jauh itu di mana, orang nggak disebutkan? Ya, baru nanti di ayat 23-nya disebutkan, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ya, dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Itu sudah sampai ayat 24-nya, nanti sampai 25 sudah kita jelaskan kemarin ya. Oke, semoga ini bisa menjadi penjelasan. Artinya begini loh, jangan melampaui
kitab suci, jangan melampaui Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan tempat, apa itu Bethlehem, apa itu Yeriko. Yeriko itu kota pohon apel, ya. Kota pohon korma itu. Artinya banyak buah korma di sana. Enggak. Al-Quran tidak menyebutkan satu kota pun atau satu nama tempat pun, ya. Tidak. Bahkan dikatakan mengungsi ke tempat yang jauh. Artinya kalau dia asalnya di Bethlehem, dia mengungsi keluar dari Bethlehem, ya nggak tahu keluarnya kemana. Ini. Sudah, itu aja. Jangan menambah-nambahi apa yang Alkitab sampaikan, karena ini masalah gaib. Kita tahu sebatas apa yang diberitahukan kepada kita, ya. Itu aja introduction-nya, karena aku mau ngaji ini, berangkat ini tadi curi-curi waktu. Oke, matur nuwun, selamat mengikuti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Ya, hujannya semakin deras, mengguyur ini. Ya, minum kopi dulu biar sedikit hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesaikan seri 1, ya, misteri Bethlehem dan pohon korma. Dan aku sudah tunjukkan kepada kalian terjadi benturan hebat di ayat yang digunakan sebagai legal standing untuk mengatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem, yaitu di Mika 52. Tapi seperti yang kemarin aku sampaikan, oke lah, itu kita bypass saja dulu. Oke lah, kita terima dulu supaya diskusinya tidak mentok. Sebab kalau aku tetap bertahan pada prinsipku, mentok diskusi nggak lanjut. Karena ini sudah bermasalah, karena nggak dikatakan bahwa dia akan memerintah Israel, dan Yesus itu fakta sejarahnya tidak pernah 1 jam saja memerintah Israel, nggak pernah, jangankan bertahun-tahun. Dia tidak setangguh Kanjeng Nabi Musa atau Daud atau Sulaiman sekalipun dalam menggalang. Bahkan begitu berat perjuangan Kanjeng Nabi Isa, dia ditolak oleh orang-orang Israel yang tegak tengkuk itu. Cuman oke lah, seperti yang aku bilang kemarin, aku berusaha lentur dulu, kita abaikan itu, ya. Anggap saja ini untuk Yesus. Maka kita sekarang masuk seri yang kedua, ya. Seri kedua, ya. Seri kedua, aku akan buka. Kalau kemarin seri pertama aku sudah buka dengan pertanyaan teman Kristen. Sekarang dari pertanyaan teman Islam. Ya. Ini teman kita satu ini jago bahasa Ibrani ini, dari Kalimantan ini, ya. Jadi tetap nanti di komennya Natal Yesus atau Natal Isa itu, ya, cari di huruf A, ya. Huruf H, bukan A, sorry. Cari di huruf H, ya. Aku baca dulu komentar dia begini. Alkitab mengisahkan bahwa setelah melahirkan Maryam, meletakkan anaknya di palungan. Berarti perspektif teman kita ini, ya, teman kita Islam ini, itu Injil Lukas yang dia pakai, ya. Al-Quran menginfokan kisah sebelum melahirkan, yakni rasa sakit ingin melahirkan. Dia mengcompare, jadi, ya, Injil dan Al-Quran dikompernya. Lalu dapat kesimpulan dari mana melahirkan di bawah pohon korma dan di kandang domba? Nah, ini aku kurang jelas dengan pertanyaan dia ini. Padahal kedua maksudnya, ini ngetiknya salah dia. Kedua teks tidak utuh mengabarkan kisah kelahiran Al-Masih. Maksudnya kedua teks antara Al-Quran dan Injil itu, ya. Dan ini yang menarik. Dan fakta realnya, semua ulama sepakat bahwa Al-Masih lahir di Baitul Lahm, ya. Dia tanya, bagaimana pandangan Romo? Wah, ini dia ini pakar bahasa Ibrani nih, pandai ini. Tinggalnya di Kalimantan.
Pendapatku ya, nih. Aku kurang jelas dengan pertanyaan yang ini, terus terang maksudnya gimana. Lalu dapat disimpulkan dari mana melahirkan di bawah pohon korma dan di kandang domba. Dia pakai kata dan. Kalau pertanyaan ini maksudnya videoku itu mengatakan bahwa lahirnya di pohon korma dan di kandang domba, ya sesuatu yang tidak mungkin lah. Nggak mungkin orang bisa lahir 2 kali. Ya kalau lahir di pohon korma ya di bawah pohon korma, kalau di kandang domba ya kandang domba dong. Tapi kalau ini sesuatu yang terpisah, lalu dapat disimpulkan dari mana melahirkan di bawah pohon korma dan di kandang domba? Ya aku jawab, kalau di bawah pohon korma itu Al-Quran, kalau kandang domba itu Injil, khususnya Lukas yang kemarin sudah aku ceritakan. Cuman di situ tidak ada narasi kandang domba, yang ada palungan. Itu hasil tambahan, kreasi, tafsiran mereka. Karena ada palungan mesti kandang. Kalau ada kandang biasanya domba. Dan itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Nggak bisa dipastikan kandang domba. Ya. Nah, kalau kandang kuda, kandang sapi, domba pun, terus kandang kambing, banyak ternak. Itu pun kalau kandang. Apakah palungan mesti di kandang? Kan belum. Jadi itu hasil pengembangan daya hayal sajalah, anggap begitu. Secara tekstual nggak ada kandang domba. Itu jawabku ya. Jadi kalau pohon korma itu dari Al-Quran, surat Maryam ya. Surat Maryam itu di surat 19 22-23 ya. Oke. Terus ini, dan fakta realnya semua ulama sepakat bahwa Al-Masih lahir di Baitul Lahem. Bagaimana pandangan Romo? Semua ulama sepakat. Ya terserah, itu urusannya ulama. Aku ubaru. Aku ubaru bukan ulama. Jadi ulama sepakat. Aku tak ubaru aja, nggak sepakat. Ya. Aku justru tanya, ulama ini bisa sepakat? Yaitu ulama yang sepakat, artinya tidak semua ulama mengatakan. Dan aku tetap bersikukuh pada pendapatku. Ulama itu bisa salah. Jangan kasih cek kosong kepada ulama. Orang dia juga manusia kok. Bisa salah, dia bukan nabi. Kalau kita memberikan cek kosong kepada ulama, seolah-olah semua apa yang dia katakan kita amini, yaitu sebuah kesalahan besar kita memposisikan ulama itu sebagai nabi. Nggak boleh begitu. Yang maksum itu nabi. Ulama bisa salah. Kita boleh setuju, boleh tidak setuju. Sekarang kalau ulama, aku juga nggak tahu, nggak disebutkan salah satu contoh ulama mana ya, yang dia katakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Gitu loh. Karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Ini kan sama saja seperti yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Yang ada palungan, bukan kandang domba. Lalu menjalar kemana-mana lah itu khayalan, keluarlah kata-kata kandang domba. Seperti ini ulama seperti ini. Dari mana dia dapat penjelasan Bethlehem itu loh? Ini namanya penafsiran yang sudah melampaui Alkitab, yaitu Al-Quran. Dia melampaui Al-Quran sudah. Padahal ini berita gaib karena terjadinya sudah dulu. Kita tahu karena dikasih tahu. Lewat mana? Lewat Al-Quran. Al-Quran lewat siapa? Lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi lewat siapa? Lewat malaikat. Malaikat lewat siapa? Lewat Allah yang Maha Tahu. Kan begitu. Jadi sesuatu yang gaib, terima saja sebatas apa yang dikasih gitu loh. Jangan terus dikembangkan kemana-mana. Aku nggak setuju gitu. Makanya kan dunia keislaman itu, kalau kita berpijak pada cerita, pada hadis, banyak yang terkontaminasi oleh cerita-cerita Bible. Seperti bagaimana proses kejadian Hawa. Ya, itu kan terkontaminasi cerita Bible. Sampai yang saat ini masih banyak dipertanyakan kepadaku, sehingga aku mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu tidak akan hadir lagi dalam kedatangan yang kedua. Tidak ada. Yang dalam perspektif Islam aku bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Pemahaman akan turun lagi ke bumi itu pemahaman akidah teman-teman Kristen. Ya kita hormati saja.
Tetapi dalam Islam itu tertolak karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Meskipun ulama banyak mengamini itu, ya silakan saya, tapi aku tidak sepakat. Pedomanku itu Al-Quran. Al-Quran mengiyakan nggak? Ada yang mengatakan hadisnya segini. Iya, hadisnya banyak, itu ada 46 hadis. Tapi mau segunung hadis pun kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, apakah mau diterima? Karena Al-Quran mengatakan kataman Nabi itu Kanjeng Nabi Muhammad, mana ada Nabi lain. Biasanya kata ini akan ditekuk ya dengan sebuah rekayasa argumentasi yang itu akal-akalan. Oh, ini datang tidak sebagai nabi, nanti dia akan mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan kata-kata yang dibangun untuk mengeliminir sebuah pertentangan dari Al-Quran yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman nabi. Gitu. Enggak boleh begitu. Hadis itu walaupun satu, kalau dia selaras dengan Al-Quran kita terima. Tapi kok bertolak, jangankan banyak, segunung pun kita tolak. Ya, begitu juga ini ketika ulama sepakat katanya Yesus lahir di Bethlehem, itu dasarnya dari mana gitu loh. Karena Al-Quran tidak mengatakan itu. Sekarang kita lihat. Kamu lihat surat 19:22 ya. Ini kan sudah aku jelaskan ya. Ya. Coba Al-Quranmu juga buka. Quran surat Maryam ya 19:22. Apa sih kata Al-Quran ini? Ya. Jadi aku ingin kita itu merujuk terhadap apa yang Al-Quran katakan. Itu yang namanya Alkitabiah gitu. Ya. Nih ya. Nomor 22. Nampak, Le? Nampak? Oke, ya. Aku bacakan. Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu di tempat yang jauh. Titik. Nggak ada. Bethlehem nggak ada. Di tempat yang jauh. Mengasingkan diri. Ya sudah, diterima itu. Jangan terus kembang kemana-mana. Di Bethlehem kah? Di anu kah? Dari mana asalnya? Kan Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan mengasingkan diri di tempat yang jauh. Kenapa mengasingkan diri? Yang aku ceritakan kemarin. Dia ada dalam tekanan psikologis. Dituduh sebagai pezina, itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Maka dia mengasingkan diri ya dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Sudah, informasinya di situ. Tempat yang jauh di mana ya? Itu kita tidak tahu. Yang kalau di surat berikutnya ya, yang itu surat yang 22, surat yang 23 itu yang nanti akan melahirkan di bawah pohon korma itu. Nggak tahu ulama gimana. Makanya ulamanya sekali-kali perlu ketemu dengan baru gitu. Kita diskusi bareng. Gimana sih kok bisa ulama percaya sama perspektif kekristenan itu gitu. Bukan nggak boleh percaya, silahkan. Cuman kan harus ada pijakan akademisnya gimana gitu loh. Ya, itu jawabanku. Terus apa lagi nih? Sekarang aku mau jelaskan tentang Mika ya. Jadi gini, skemanya itu begini. Aku hapus saja dulu ini, ya. Ini aku hapus, ya. Skemanya itu begini. Ini Mika 5:1, ya. Terus Matius 2:1-2. Terus Lukas 2:4, ya. Nah, ini begini. Lihat nih, ini aku kasih garis begini. Set, ya, semoga lurus. Ini gini, ya. Terus ini gini.
supaya baca petanya itu enak gitu ya, gampang. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Kan kita tadi sudah memaklumi Mika ya, kita terima aja dulu sebagai nubuat. Di sini nih nubuah. Di surat Mika ini nubuah. Di surat Matius dan Lukas ini penggenapan. Di mana katanya Mika lahirnya? Nubuahnya di Bethlehem. Kita sudah tentukan tadi Bethlehem Efrata ya, atau Bethlehem Yehuda. Dan ternyata digenapi di mana? Sama di Bethlehem. Jadi nggak ada masalah. Begini petanya. Ya. Penggenap nubuahnya di Mika, penggenapannya di Matius sama Lukas. Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Clear, penggenapannya juga mana? Di Bethlehem. Oke, ya. Sekarang kita lihat Yehuda. Kemarin kan di seri 1 ada nama Yehuda ya. Yehuda itu lahir di Haran. Yehuda di mana ya? Di sini nampak Le. Ini Yehuda itu lahir di Haran. Ini ya. Artinya itu memuji lah, atau bersyukur boleh, atau memuji aja ya. Bersyukur boleh, memuji boleh. Memuji artinya Yehuda itu. Dan dia karena dilihat dari jader itu akar kata ya dalha ya. Jadi kalau kita cari ke huruf-huruf bisa itu ya dalha Yehuda jadernya itu, maka diartikan memuji atau bersyukur gitu ya. Dia itu hasil dari Yakob dan Lea, anak keempat. Yakob ini kan punya istri 4, Lea, Rahel, terus Zilpa, terus satu lagi siapa itu budaknya itu? Zilpa, lupa aku ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, Yehuda itu dari ini, dari Lea. Yehuda. Oke. Minta ganti baru ini. Aduh, nggak bisa. Yehuda ya. Yehuda. Nanti kamu akan mendapatkan istilah bukan Yehuda lagi ya, tapi Yudea. Dea. Apa itu masalah? Apa itu hubungannya antara Yehuda dan Yudea? Nih, ya. Disebut Yehuda dan Yudea. Kalau Yehuda ini manusianya. Nanti kan ada kawasan wilayah ya. Kalau Yudea ini teritorialnya. Ya, Yudea ini. Ini teritorial, ini sukunya. 12 suku Israel itu ya. Teritorialnya Yudea. Nah, ini kenapa aku akan jelaskan ini? Karena nanti dia pakai nama Yudea ini supaya dia menyambung ke Efrata, menyambung ke Mika itu. Terus ada nggak di sana pohon korma bisa tumbuh? Itu loh, ya. Oke, kita lihat peta. Ya. Ini Bible ya. Ini peta. Oke, ini petanya aku tarik ke sini ya. Kalau aku dekatkan nggak nampak dia. Nah, ini petanya. Sama kan?
Sama kan? Ini peta. Cuman ini kerajaan Israel dan Yehuda. Di sini Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ya, belum begitu jauh berbeda ya. Lihat di sini ini laut mati, ini juga laut mati. Ya, ini laut tengah, ini laut tengah. Di sini ada Karmel. Jadi aku akan menjelaskan pada kamu bahwa peta ini ya peta ini, ya. Terus kita lihat di sini dia disebut apa? Nih. Yehuda, ya kan? Sebut Yehuda. Berarti dia merujuk ke apa? Yehuda. Ke orangnya. Ya. Aku tarik mundur lagi. Nah, ini ya. Tadi kan ini, sekarang ini. Dia disebut apa? Tempatnya sama tapi dengan dua nama. Yudea. Yudea. Oke? Setelah itu aku ingin menjelaskan kepada kalian bahwa Yehuda itu ya Yudea, Yudea itu ya Yehuda, tergantung nanti dia disebut teritorial itu, daerah itu disebut Yehuda atau Yudea, gitu loh. Ya. Jelas ya sini ya. Oke. Sekarang aku lihat di sini ya, kalau kamu bisa cek itu di tentang berita diketemukannya bibit anggur, biji kurma yang itu usianya telah 2000 tahun yang lalu, ya. 2000 tahun yang lalu ternyata bisa hidup dengan kemajuan teknologi, dibantu lagi ya, dilembabkan atau gimana gitu, ditanam bisa hidup. Oke. Begini beritanya. Sebentar aku carikan dulu. Nih ya, sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dah satu gelas. Nih. Ini sebentar supaya runut. Runut. Nah ini, kalian bisa cari di internet ya. Ini suara.com. Ini ya, suara.com. Ya. Oke. Ini aku mau baca ini. Supaya kau tahu. Atau nanti dicari aja lah tentang biji korma di Bethlehem yang usianya 2000 tahun dan masih bisa ditanam jadi yang tumbuh 7. Bayangkan 2000 tahun bijinya masih tumbuh. Bisa tumbuh. Oke, begini. Ini penelitian ya. Penelitian diwawancarai oleh BBC ya. Gini katanya. Saya menghabiskan waktu berjam-jam di Departemen Arkeologi, memilih biji-biji yang terbaik, kata Salon. Seperti dikutip koran Inggris The Guardian. Oke. Berikutnya, banyak dari biji-biji ini berlubang dan dimakan oleh serangga atau hancur berantakan. Namun beberapa masih sangat bagus. Dan saya pilih yang terbaik untuk ditumbuhkan, ungkap Salon seperti diberitakan BBC Indonesia. Oke. Salon dan rekan-rekannya menyatakan bahwa biji dari kawasan, hati-hati, Yudea. Ya. Tadi ada Bethlehem, Efrata atau Yehuda. Dan aku sudah jelaskan Yudea itu ya Yehuda, Yehuda itu ya Yudea. Tinggal mana yang mau diambil. Ini orangnya, ini teritorialnya. Ya. Karena apa? Bethlehem itu di sini. Oke. Aku ulangi lagi.
Salon dan rekan-rekannya menyatakan bahwa biji dari kawasan Yudea kuno ini lebih besar daripada kurma modern, yang menandakan bahwa buahnya juga lebih besar. Pertanyaannya, ada pohon kurma nggak di sana? Di Yudea. Dan Yudea itu adalah Bethlehem Yudea tadi. Tadi teman Kristen kita kan ngomong bahwa di sana nggak bisa tumbuh kurma. Tapi apakah itu salah? Enggak sepenuhnya salah itu. Nanti aku jelaskan seperti analogi tentang bagaimana apel batu ini. Tapi ketika itu dipandang secara parsial, lalu disimpulkan bahwa di Bethlehem tidak bisa tumbuh kurma, itu yang salah. Jadi kalau kita kerja statistik, itu harus hati-hati mengambil summary. Jadi N besar, N populasi dan N kecil ya, itu sangat berpengaruh. Kalau di dunia penelitian, N besarnya itu sebesar sebanyak apa data populasinya kita ambil, baru nanti kita tentukan N kecilnya berapa. Tuh. Kerja statistik begitu. Kalau kita salah, kesimpulannya salah jadinya. Ya, ini kalau anak-anak pertanian biasanya dia diajari rancangan percobaan, gitu ya. Itu statistiknya harus oke punya. Kalau aki-aki jongkok aja bisa miring itu kepala. Karena rumit belajar statistik itu, hitung-hitungannya ya. Matematikanya juga harus kuat. Kalau kamu punya teman anak pertanian, coba tanya, rancangan percobaan itu gimana sulitnya gitu. Ya. Oke. Kini mereka berharap bisa menumbuhkan buah kurma dengan melakukan penyerbukan kurma betina dengan kurma jantan. Maksudnya biji kurma yang sudah 2000 tahun itu mau ditanam gitu loh. Ini kan aku ambil yang perlu saja ya. Ini beritanya panjang, kamu bisa searching sendiri lah. Ini kemarin ada, sebetulnya aku nggak pernah lihat. Aku ini baca ini juga ada teman lain di komentar di apa ya, goyangan keperawanan Maria itu di sesi 1 ada yang memberikan link, lupa aku di urutan huruf apa itu ya, bahwa biji korma 2000 tahun yang lalu ditemukan dan bisa tumbuh menjadi 7 pohon gitu ya. Oke, yang penting aku mau sampaikan ini loh. Nih ya. Nih ya, supaya kamu tahu. Ini yang penting aku mau sampaikan ini loh. Ini juga analisa penelitian. Nah, ini ya. Pohon korma Yudea mulai mati saat terjadi peperangan di wilayah itu. Nih ya, di wilayah itu. Lihat waktunya. Perperangan dengan siapa? Dengan Romawi pada abad perdana dan kedua Masehi. Clear ya? Tahu maksudku? Bahwa pohon korma itu telah punah, telah mati, itu sejak terjadi peperangan dengan Romawi pada abad pertama dan abad kedua Masehi. Jadi kalau penelitian teman kita yang Kristen bahwa di sana korma nggak bisa tumbuh, sebetulnya aku bilang tadi, aku tidak menyalahkan, tetapi itu parsial. Artinya apa? Kesimpulan itu diambil kapan? Coba waktunya itu holistik sejak Masehi. Akan lain ceritanya. Seperti sekarang, kalau ada kesimpulan, diadakan penelitian sekarang, maka summary-nya akan mengatakan di Batu tidak ada apel. Ya memang sekarang Batu tidak ada apel. Sudah ekologinya sudah rusak, aku ceritakan tadi. Semua apel-apel di Batu itu didatangkan dari daerah lain. Dulu Batu terkenal, makanya disebut apel Batu, karena banyak petani-petani Batu ketika iklim, lingkungan, unsur hara dari tanah masih mendukung. Tapi kalau sekarang nggak ada, dan penelitian itu salah. Enggak, kalau dilihat termin waktunya cuman sekarang. Tapi kalau kita mengadakan penelitian, coba mundur lagi waktunya. Nggak usah jauh-jauh, di era 70-an, 80-an. Lain lagi bos ceritanya, bahwa Batu ini sumbernya apel.
Itu loh. Dan Cina, Amerika sudah dibanding di sini nanam apel. Itu informasi yang aku dapatkan dari petani-petani apel di sini. Kan ini disebut Switzerland kecil, Kota Batu ini sejuk. Iklimnya rusak, jadi sekarang sudah nggak bisa. Begitu juga yang teman tadi Kristen katakan bahwa di sana itu tidak bisa tumbuh pohon korma dengan keadaan alam yang begini begitu. Itu salah? Enggak. Tapi yang kutanyakan itu kapan? Yang keadaan di Batu nggak sampai 100 tahun aja ekologi sudah berubah kok. Ini yang 2000 tahun mau kamu simpulkan seperti itu? Nggak bisa. Jadi jangan karena keinginan kalian ingin membantah Al-Quran ini firman Allah ini, mau kamu salahkan. Jadi karena Al-Quran ini, jadi kan begini, logika yang dibangun oleh teman Kristen, di Al-Quran dikatakan, ini ulama-ulama juga telinganya dengar ini ulama. Al-Quran mengatakan, Ibunda Maryam melahirkan di bawah pohon korma. Nggak ada dikatakan di Bethlehem. Nah, teman-teman Kristen mau membantah kebenaran informasi Al-Quran, mengatakan bahwa di Bethlehem tidak ada dan tidak bisa tumbuh pohon korma. Gitu loh. Kenapa begitu? Karena dia baca sejarahnya tidak ke belakang. Kalau ke belakang ternyata seperti yang aku sampaikan tadi, sampai bibitnya tuh, bijinya itu sudah berusia 2000 tahun, ada yang masih utuh dan itu sekarang diupayakan untuk tumbuh dan tumbuh 7 pohon. Dan ternyata kurma di sana punah itu pada abad perdana Masehi dan abad kedua ketika perang dengan Romawi. Nah, kalau setelah abad pertama, apalagi setelah abad pertama, abad kekinian kamu mengadakan penelitian, terus kamu simpulkan seperti itu tadi dengan melupakan sebelum abad pertama, ya jelas salah dong. Ya, salah. Jadi tapi nggak apa-apa, bagus saja. Semakin kalian ingin membantah kebenaran Al-Quran, sejauh itulah kalian akan mendapatkan kebenaran. Dengan satu syarat, kalian benar-benar mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, karena apa? Eksak itu dia hukum besi, dia nggak mau diatur-atur. Ya, naturali dia. Dan Al-Quran ini dari yang bikin alam ini loh, nggak mungkin dia bertentangan dengan alam. Jadi jangan karena kita ingin pokoknya Al-Quran salah, di sana ada pohon korma, lahir di korma, maka kita bikin kesimpulan di Bethlehem nggak bisa tumbuh pohon korma. Bukan begitu. Padahal aku sudah tunjukkan, aku ulangi lagi, di seri tamat goyangan perawan Maria tentang pohon korma itu, daerah-daerah di Palestina, bahkan sampai ada yang disebut kota pohon korma. Bagaimana itu mau dibantah? Gitu loh. Ya, sekali lagi aku katakan, teman Kristen mengajukan data itu sebagai untuk menolak kebenaran Al-Quran, telah aku buktikan itu salah. Tetapi apakah data yang disampaikan teman Kristen itu salah? Enggak salah, cuman dia menjadi salah. Nah ini ya, perhatikan dulu, ketika dia tempus delictinya itu tidak dibaca sampai sebelum abad pertama Masehi, gitu loh. Dan dia mengujinya pada saat sekarang, ekologi terus berubah, gitu. Ya, itu yang untuk teman Kristen. Untuk teman yang Islam, aku kembali lagi, ulama itu guru kita. Lewat beliau-beliau lah kita dapat informasi tentang agama ini. Tetapi ulama tidak harus diamini. Jangan beri cek kosong pada ulama. Ulama manusia juga bisa salah. Karena apa? Dia tidak maksum, tidak dijamin maksum. Gitu. Maka dari mana dia ngomong bahwa Kanjeng Nabi Isa atau itu dilahirkan di Bethlehem? Al-Quran tidak mengatakan begitu. Di surat ini tadi, apa? Maryam 22. Mengatakan bahwa menyingkir ke tempat yang jauh. Ya, tidak mengatakan tempat yang jauh itu di mana.
Nggak mengatakan Al-Quran, nggak bilang Bethlehem, nggak bilang Yerusalem. Tuh. Jadi jangan melampaui Alkitab, yaitu Al-Quran, jangan. Karena ini gaib. Apa yang dibicarakan itu terima, jangan dibikin yang aneh-aneh. Jadi salah nanti. Oke. Terus, apakah karena aku sudah bisa membuktikan bahwa di Bethlehem itu ada korma, dan di Al-Quran juga dikatakan bahwa Ibunda Maryam melahirkan di bawah pohon korma, lalu aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu lahir di Bethlehem? Enggak. Ya, enggak. Bagiku cukup Al-Quran mengatakan dia pergi di tempat yang jauh. Ya. Mengungsilah gitu kira-kira. Ya sudah, tempatnya jauh, kita nggak tahu di mana. Yang jelas ada pohon kormanya memang. Nah, ini supaya teman-teman tahu. Nanti kita bahas untuk bahasan berikutnya. Ibunda Maryam itu aslinya kan memang Bethlehem. Lalu dia pindah setelah dengan Pak Yusuf ke Nazaret. Makanya ini menarik untuk kita diskusikan sesi berikutnya. Benarkah Ibunda Maryam itu nggak dapat tempat penginapan gitu? Jadi ketika ada sensus itu atas nama orang Bethlehem, maka Bapak Yusuf dan Ibunda Maryam yang hamil itu dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Jadi kalau kita mudik lah gitu, tapi mudiknya itu karena ada sensus, pulang ke daerah asalnya. Gitu. Ya, itu sebuah kisah yang juga menarik untuk kita diskusikan dalam tajuk-tajuk yang lain ya, gitu. Itu dari aku, ya. Aku sudah jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau kesusu ngomong, biasanya terlalu semangat. Jadi salah. Itu ya. Aku menyampaikan keputusan dari tangan kalian. Mau diterima, ditolak, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.